Selamat pagi Romo dan juga ibu-ibu, bapak yang kasih di dalam Tuhan, Shalom. Gimana pagarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya boleh melihat wajah-wajah Anda yang luar biasa karena kasih Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Amin. Ya, saya percaya kita semua diundang oleh Tuhan di tempat ini untuk kita boleh mengalami kasih-Nya Tuhan, untuk kita boleh mengalami kuasa-Nya Tuhan. Mari saat ini kita boleh persiapkan hati kita. Kita boleh tunduk sejenak, kita hening di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau merahmati kami, Engkau mencintai kami dengan cinta yang tanpa batas. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Dan pagi hari ini kami mau mempersembahkan hati kami, jiwa kami, hidup kami seluruhnya hanya bagi nama-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kehadiran kami pagi hari ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Lawat setiap kami ya Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas kami, membawa kami, mengajar kami, menuntun kami, untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk kami boleh menenggelamkan hati kami di dalam kasih Tuhan, kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa batas. Dan biarlah dari hati kami juga boleh mengalir aliran-aliran kasih itu. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan pindoman pagi hingga siang nanti hanya di dalam tangan-Mu yang ajaib. Inilah doa kami, ini syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu hanya dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saya percaya kita semua adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya yang sungguh tanpa batas. Mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri, kita sama-sama boleh menyatakan bahwa kasih Tuhan sungguh ajaib di dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Semua boleh merasakan keajaiban Tuhan, amin. Coba tengok saudaranya kanan kiri, berikan senyum yang termanis. Yes, boleh kasih tos satu dengan yang lain. Yesus kita ajaibnya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, haleluya.
ajaib, berikan sorak-sorai yang lebih lagi dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Kita percaya kasih-Nya luar biasa, maka kita mau terus mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Boleh angkat tanganmu, katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihiku. Yes. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Ada amin. Kalau kasih Tuhan selama-selamanya kita boleh rasakan. Yes. Sekali lagi yuk kita mau katakan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya. Kasih setia Tuhan. Kasih setianya. Kasih setia Tuhan. Angkat tangan kita. Syukur bagimu Tuhan. Yes, inilah rasa syukur kami Tuhan. Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Saya mau yang sebelah sini ya, katakan syukur bagimu Tuhan. Yes. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Yang sebelah sini sekarang syukur Pak. Semuanya katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Oh selamanya. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak dan juga Romo yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah habis bagi setiap kami. Pemeliharaanmu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami sungguh mau menghampiri tata suci. Kami mau pernyatakan bahwa kami punya Bapa yang begitu baik. Ini setiap hati kami. Bapakku yang baik, Kau sangat ku
cinta lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Oh, tak pernah berhenti, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, nyatakan ini kami Tuhan, Kau sangat ku, hanya Engkau yang kami cinta lebih segalanya di dalam hidupku. Oh, Kau Bapa yang ku cinta, Ku yang baik. oh, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, inilah syukur kami Tuhan. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Oh, tak pernah berhenti, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, selalu nyata dalam hidupku. Berhenti berharap padamu, Hanya Engkau Yesus, Yesusku, segalanya bagi kami. segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dialah segalanya bagi kita. Dia memberikan kasih-Nya, Dia memberikan hati-Nya, Dia memberikan segalanya bagi setiap kita. Mari saat ini kita boleh merasakan kasih-Nya. Kita mau nyatakan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Bapakku yang baik. Kasih-Mu
kasih-Mu melimpah di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih. Terus nyatakan syukur-Mu bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah berakhir bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti buat setiap kami. Kasih-Mu terus mengalir, melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti, Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh mengecap segala kebaikan Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berhenti, kasih-Nya tidak berakhir. Dan saya percaya kasih-Nya itu juga dinyatakan atas saudara kita yang akan memberikan kesaksian tentang pengalaman kasih-Nya bersama dengan Tuhan. Saya persilakan. Terima kasih. Shalom semuanya. Waktu nyanyi tadi saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Makanya sorry kalau saya lagi enggak enak nangis gini ya. Ya, saya mau menceritakan bahwa yang lalu saya sudah pernah bilang suami saya kan pernah ditipu orang sampai kita hidup susah ya. Tetapi benar, iman dan pengharapan kita sama Tuhan itu tidak sia-sia. Teman saya sudah bilang, kamu harus kerja lagi Liana, kamu harus bangkit lagi gini-gini. Tapi di dalam kesunyian saya berdoa, Tuhan bilang, jangan, kamu di belakang layar aja, biarkan suamimu yang bekerja. Saya sampai bingung, lah terus buat makan ya apa Tuhan, buat kehidupan sehari-hari ya apa Tuhan. Saya itu sempat bergumul seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, Tuhan itu luar biasa. Di saat suami saya menjalankan hal yang baru, dia sudah tak bilang, kamu pokoknya enggak menyerah, Kentucky aja sukses waktu dia usia 80. Jadi saya sama dia itu berdoa, padahal waktu saya sendiri, saya bangkitnya itu cepat, saya sudah pernah cerita. Tetapi di saat kita berdua, kita juga bersepakat, kok suwe gitu. Jadi saya secara manusia itu juga memberontak, saya mau action gitu, tapi Tuhan bilang, jangan. Dan saya mau nyatakan kebaikan Tuhan itu, bahwa doa saya itu tidak sia-sia. Kalau saya dengar teman saya dengar yang lain-lain, mungkin saya bertindak dan suami saya akan tenggelam lagi. Dan puji nama Tuhan, Desember yang lalu suami saya dapat penghargaan 25 top terbesar di Brighton. Dan itu sungguh luar biasa Tuhan bekerja. Dan sampai saat ini saya melakukan hal rohani saya bangkitkan. Jadi saya komitmen tiap pagi itu saya misa pagi
Dan Tuhan juga bangunkan saya seperti yang Romo kemarin bilang itu 3 kurang 10 atau 3 kurang 5 menit Tuhan suruh saya berdoa. Sampai kadang tuh saya mokong, Tuhan aku isi ngantuk kepingin tidur. Tuhan bilang apa? Aku cuma mau kamu setor muka aja gitu. Jadi setelah saya berdoa enggak sampai 5-10 menit saya tidur lagi. 5 kurang seperempat saya harus bangun lagi, dibangun Tuhan, saya misa pagi. Jadi saya sudah berjalan hampir 5 bulan ini setiap pagi saya misa pagi. Itu sebagai balasan saya cinta Tuhan pada saya, dan saya merasakan anak saya juga yang kecil ini sudah mau lisensi ngelatih basket ya, karena dia kan juara DBL itu lisensi untuk melatih FIBA, jadi bisa ke nasional atau internasional. Itu semua tidak pernah saya bayangkan, dan Tuhan sudah atur sedemikian rupa luar biasa. Dan dia juga mengambil S2 beasiswa, itu juga sudah karunia Tuhan saya tidak pernah bayangkan. Jadi teman-teman saya bilang ya, jangan putus pengharapan sama Tuhan. Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh ada di saat kita kadang itu lemah ya secara daging, tapi kamu punya niat saja, itu Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan akan memampukan pelan-pelan. Nggak bisa kamu kadang gini, aku nggak mampu Tuhan, jam 3 kurang 10 bangun gini nih. Pokoknya kamu sudah ada niat ya, nanti nggak usah pakai alarm kok. Tuhan itu sudah selentik kamu terus kamu bangun gitu aja. Jadi itu saya merasakan ya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya sekarang sisa hidup saya bilang Tuhan pakai aku untuk memuliakan namamu. Aku juga nggak ngerti, kamu suruh aku apa aku nggak ngerti. Tapi di saat kita berdoa terus Tuhan pertajam, Tuhan kasih kepekaan kepada kita sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk lebih dan lebih. Terima kasih atas waktunya. Puji nama Tuhan. Luar biasa kasihnya Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, atau yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan kerjakan untuk setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Saya percaya setiap kita di tempat ini mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang sama yang Tuhan sudah berikan. Kalau Tuhan mau terluka buat setiap kita, Tuhan mau hatinya ditikam untuk setiap kita, supaya dari hatinya itu mengalir aliran-aliran rahmat. Maka saat ini mari kita persembahkan hati kita. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak, kami lemah, kami tidak berdaya, kami seringkali tidak mampu mengasihi Engkau. Tetapi siang hari ini, biarlah Engkau boleh melihat setiap hati kami, Engkau boleh melihat kerinduan kami. Kami sungguh ingin menjadikan Engkau segalanya bagi kami, mengasihimu, mencintaimu. Itulah Tuhan yang kami rindukan. Ini kami Tuhan. Kami sungguh mau mengasihimu, dan kami membuka hati kami. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkan. Mari buka hatimu, buka hatimu, biar Tuhan boleh memulihkan setiap kita. Biar kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Oh, rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, Biar kerajaan Tuhan, biarlah kebenarannya, itulah yang menjadi bagian hidup kita. Itu bagianku, Kau yang ku pandang, yang ku pandang selama hidup kami, selama hidup. selama kami masih bernafas. Inilah hati kami, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri. Kaulah segala. angkat hatimu. Di dalam Mari kita boleh angkat hidupku, tangan kita. Inilah tanda penyerahan diri kami. Kerajaanmu, Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaranmu, biarlah itu semua boleh menjadi bagian hidup kami. bagianku. Arahkan mata-Mu memandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. di dalam hidupku. Kerajaanmu, Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kami pandang, Yang ku pandang selama hidupku. selama hidup. Hanya ini kerinduan kami Tuhan, mengasihi-Mu, Mengasihimu, memuliakan-Mu, memuliakanmu, mengasihi-Mu, mengasihimu, memuliakan-Mu, hanya mengasihi-Mu, mengasihimu, memuliakan-Mu. Sama-sama katakan, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya, hanya mengasihi
mengasihimu, mengasihimu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Inilah Tuhan persembahan kami bagimu. Hati kami Tuhan, hidup kami hanya bagimu. Oh, Kaulah segalanya, segalanya dalam hidupku. Hanya Kau Yesus. Biarlah Tuhan boleh memandang setiap kita. Biarlah Tuhan boleh memandang pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan boleh mengenal setiap kita. Hati kita, cinta kita hanya untuk Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami sungguh mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh mau mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Oh, sama-sama katakan segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan. kebenaranmu, itu Inilah yang menjadi bagian kami. Oh, Kau layak ku pandang selama hidupku, mengasihimu, Kamu mengasihimu, kamu lebih lagi mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Tetap berdiri, biarlah Romo boleh berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa di surga, Engkau begitu mencintai kami, Engkau menyayangi kami, sehingga Engkau mengutus putra-Mu ke dunia untuk hidup bersama kami. Putra-Mu itu telah menyerahkan dirinya berkurban bagi kami, supaya kami dapat berdamai kembali dengan-Mu. Melalui hatinya yang terluka, yang ditembus si tombak, Ia telah memberikan kehidupan kepada kami melalui sakramen-sakramen gereja. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin memperdalam kembali iman kami kepadamu lewat Yesus Kristus di dalam hatinya yang Maha Kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami semua, supaya kami dengan iman yang menyala mampu memahami misteri hati kudus Putra-Mu itu, sehingga mampu menyerapnya ke dalam diri kami pula. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan, acara ini ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Raja kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat jumpa lagi ya. Saya kira saya tidak perlu kenalan lagi. Foto saya sudah terpajang, ya kan? Saya Romo Antonius Hermanto, CDD.
CDD itu Kongregasi Murid-Murid Tuhan, bukan Cina doyan duit. Ya kalau kami di kampus biasanya olokannya begitu. Ya kan, kalau CM cowok matre, ya kan. Kalau kami Cina doyan duit. Saya tinggal di Malang, di Huain. Tugas saya mendampingi frater, menjadi formator, pembina para frater. Jadi kami di lingkungan sekolah tinggalnya. Saya ditahbiskan sejak tahun 2019. Nah begitu, jadi jangan salah sangka nanti ya. Lihat saya seperti tua sekali gitu. Nah begitu, saya asalnya dari Samarinda. Dari Samarinda, sekolah di Malang mulai 2006 sampai hari ini. Jadi saya ini sudah mau menjadi fosil di Huaing itu. Mulai sekolah di asrama, jadi frater, ditugaskan balik ke situ lagi. Ya kan, mungkin tujuannya provinsial, tugaskan saya di situ supaya menghalau anak-anak asrama supaya tidak kabur. Karena saya tahu semua itu jalan tikus di situ. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk perayaan Jumat nanti. Pas temanya ya. Jumat nanti kita akan merayakan Hati Kudus Yesus. Menarik kalau kita melihat perayaan-perayaan liturgi kita. Setelah hari raya Paskah 40 hari kita merayakan kebangkitan Tuhan. Ya kan? 10 harinya Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Minggu berikutnya Tritunggal Maha Kudus. Minggu berikutnya tubuh dan darah Kristus. Jumatnya Hati Kudus Yesus. Sabtunya Hati Maria yang tak bercelat, yang tersuci. Itu rangkaiannya. Memang setelah Paskah dimulai dengan Roh Kudus. Itu penting untuk membuka pikiran kita tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, misteri tubuh dan darah Kristus itu pula. Nah hari ini kita secara khusus akan melihat bagaimana Hati Kudus Yesus itu kita maknai. Biasanya hanya tahu soal, kalau Hati Kudus Yesus kita bicara Hati Kudus Yesus, taunya apa? Jumat pertama doang. Ya kan? Jumat pertama pergi misa, adorasi, setelah itu selesai. Kembali ke rutinitas biasa. Tapi bagaimana Hati Kudus Yesus itu dipahami dan direnungkan di dalam hidup kita sehari-hari. Saya mengambil renungan ini dari 2 dokumen gereja yang warnanya kuning-kuning itu, Haurietis Aquas, Paulus ke-6, dan juga yang terbaru di Lexit Nos. Tapi tenang Bapak Ibu, saya tidak akan kutip lurus-lurus. Itu cara tercepat untuk membuat kita tidur, ya kan? Saya akan bahasakan dengan lebih sederhana supaya kita bisa memaknainya dengan baik. Nah, kenapa gereja masih berbicara tentang hati? Ini agak sulit kalau kita bahas. Sebenarnya hati kurang tepat sebenarnya. Kalau kita dengar hati, berarti bicara tentang apa? Organ hati, ya kan? Padahal kalau Hati Kudus Yesus itu lambangnya apa? Oh, ini, ya kan? Jumat pertama, misa, adorasi, pulang, selesai. Hati Kudus Yesus itu lambangnya apa? Jantung, jantung yang berduri. Nah itu, tapi kita sebutnya dengan hati. Love begini. Agak repot ya toh, hati. Nah kenapa gereja masih bicara tentang hati sampai hari ini? Apa artinya hati bagi kita? Kalau melihat orang kucing lewat diinjak-injak sampai mati terus kita bilang enggak punya hati. Orang sudah mohon-mohon ampun tetap dikaplok, tetap dipukuli, tidak punya bantuan untuk orang kecil waktu COVID dikorupsi, orang ini tidak punya hati.
Apa hati itu sekarang? Kalau tadi lambangnya jantung, kita sebutnya dia dengan hati. Hati itu tempat apa? Nah, jantung itu tempat kehidupan, ya kan? Maka ketika gereja masih bicara tentang hati, berarti gereja itu masih bicara tentang kehidupan. Kehidupan. Nah, sekarang bagi kita di dunia sekarang ini, apa hidup kita itu sekarang? Apa hidupnya kita sekarang? Kalau tanpa itu kita mati gitu. Paket data. Gitu. Paket data. Saldo Gojek. Udah bisa GoFood lagi kemana-mana kan gitu ya. Itu hidup kita sudah. Iya kan? Lalu kemudian hatinya pindah ke situ juga. Gitu. Hatinya pindah ke gadgetnya. Moodnya tergantung di HP. Ya kan? Maka disarankan pagi-pagi jangan buka HP. Emosi duluan lihat berita ya. Jam 3 pagi bangun tadi, ibu tadi sharing jam 3 berdoa ya. Hebat ya. Ya kan? Sudah hidupnya tergantung di situ. Itulah kepentingan gereja sekarang masih bicara tentang hati. Karena dunia ini sekarang sudah berjalan cepat, dangkal. Mudah terpecah. Berapa banyak umat kita ini terpecah gara-gara media sosial, ya toh. Di grup-grup WhatsApp itu, ya kan, grup ini ada romonya, buat grup sendiri tanpa romo, gitu ya, supaya bicaranya lebih bebas gitu ya, terpecah, gitu. Nah, maka gereja ingin mengajak kita kembali, ayo kembali ke hati, kembali ke kehidupan kita. Manusia bisa terhubung kemana-mana, tapi miskin pendalaman. Nah gitu. Mungkin kita bisa tahu banyak, tapi berapa banyak yang didalami? Anak-anak kita itu kan menulis buku. Ya, di sekolah kami anak-anak SMP itu menulis buku, proyeknya setahun sekali. Lalu dibedah bukunya oleh gurunya. Wah, ini dari sudut ini begini, ini. Begitu ditanya, kamu mendapatkan inspirasi ini dari mana? Dari reels di YouTube katanya. Yang cuma 1 menit itu. Padahal gurunya sudah analisis dengan panjang lebar, ternyata inspirasinya cuma video 30 detik gitu ya. Pendek sekali. Nah, dari situlah kemudian gereja memandang bahwa kita harus kembali. Hidup kita tidak bisa hanya ditentukan dari situ, karena terlalu dangkal. Berbicara tentang hati Yesus berarti kembali ke pusat hidup kita sebagai orang Kristiani, yaitu kasih Allah. Jadi jangan lupa, kalau kita bicara tentang hati kudus Yesus, kita kembali kepada kasih Allah lewat putranya yang tunggal itu. Apa arti hati dalam iman sekarang ini? Kalau tadi kenapa gereja masih bicara tentang hati? Sekarang kenapa? Apa arti hati dalam iman? Hati tempat kejujuran tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Tadi bagus sharingnya, kebiasaan yang baik. Bercakap-cakap dengan diri sendiri di dalam hati. Apakah, coba siapa yang tiap malam bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, angkat tangan. Kalau dibalik, siapa yang tidak pernah bercakap-cakap dengan dirinya pada malam hari? Wah, ini yang jujur nih 2 orang nih, bagus ya kan? Hati itu tempat bercakap-cakap. Mungkin sekarang Anda juga bercakap-cakap tentang diri Anda. Romo ini benar nggak ngomongnya? Jangan-jangan tipu-tipu aja dia. Bercakap-cakap ya toh di dalam diri kita. Apa mau Tuhan di dalam diriku? Apa makna dari pesan yang disampaikan oleh temanku ini misalnya begitu. Dan itu membutuhkan keheningan. Nah gitu.
yang tidak bisa kita temukan di dalam perjumpaan kita dengan sesama. Ya kan? Maka hati itu tempat kejujuran siapa kita. Kalau kita tidak pernah masuk ke dalam diri kita tidak akan pernah menemukan siapa diri kita. Kalau ingat cerita wayang itu ya, siapa namanya lagi itu? Dewa Ruci ya. Ada yang pinter wayang gak ini? Dewa Ruci itu diutus gurunya untuk mencari air kehidupan, Tirta Pawitra itu loh. Masuk ke lautan yang dalam dan ternyata dia bertemu dengan dirinya sendiri. Gitu. Artinya apa? Masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah itulah hati. Hati juga tempat untuk menyatukan pikiran, kehendak, emosi, ingatan, dan keputusan. Gitu. Jadi peran hati itu sangat penting. Kita lagi tidak bicara hati sebagai organ tubuh, tetapi bicara hati sebagai sebuah tempat. Tempat untuk menyatukan pikiran, kehendak, emosi, dan sebagainya. Hati yang sehat selalu membuat manusia mampu mengenal diri, menerima sesama, dan mencari Allah. Nah kan gitu ya. Tadi ketika dalam sharing, apa mau Tuhan dalam hidupku, apa kehendaknya, apa yang harus kuperbuat. Pemaknaan juga terjadi di dalam hati manusia. Orang akan sulit berkembang kalau dia tidak pernah bicara dengan dirinya sendiri. Karena disitulah kemudian Allah berbicara dengan kita. Nah, Amsal mengatakan, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti tadi, contoh, kalau kita melihat orang yang tidak punya belas kasihan, kita bilang tidak punya hati. Tapi kalau kita melihat orang yang ngemong, mengayomi, merawat, wah, memancarkan kehangatan ya toh. Tidak dingin hatinya gitu, hangat. Dan di situ orang akan senang berkumpul dengan orang itu karena hangat di situ hatinya. Nah, hati kudus Yesus bukanlah sekedar simbol. Nah ini ya, wah gambarnya samar-samar ini. Hati Yesus adalah tanda istimewa. Sebenarnya hati kudus Yesus ini bukan hanya soal ilahi, tetapi soal manusiawi juga. Dengan lambang ini mau dikatakan kasih Allah yang ilahi dan manusiawi. Saya kira bagaimana devosi hati kudus Yesus, Bapak Ibu sudah paham semua ya secara umum ya. Yesus menampakkan diri kepada Santa Maria Margaret Alacoque, abad ke-17 di Prancis. Jarang sekali Yesus itu menampakkan diri, jarang. Paling banyak penampakan Bunda Maria, paling banyak lagi penampakan setan. Jadi semakin tinggi tingkatannya tuh semakin jarang gitu ya. Belum pernah Allah menampakkan diri, paling banter Yesus gitu. Itu pun jarang sekali. Nah di sini Yesus menampakkan diri kepada Santa Maria Alacoque supaya apa? Supaya menghormati hatinya yang maha kudus. Kenapa hatinya harus dihormati? Karena pada zaman itu banyak orang yang meragukan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Nah, hati kudus Yesus, lambang inilah yang kemudian diwartakan oleh Yesus kepada Santa Maria Margaret Alacoque supaya orang kembali kepada imannya akan Yesus. Yesus bukan hanya Allah yang tinggi, gitu ya, Allah yang jauh, yang harus kita panggil dengan pengeras suara yang besar gitu. Di menara-menara itu. Tidak. Saya nggak singgung apa-apa ya, Bapak Ibu yang tertawa ini. Tidak. Tetapi sama. Berada di level kita juga. Nah hatinya inilah yang kemudian Yesus katakan, aku ini seperasaan dengan manusia. Kembalilah. Nah gitu. Hatinya yang terluka menjadi tanda kasih yang tetap terbuka bagi manusia. Maka lambangnya itu kalau Bapak Ibu lihat, mohon maaf agak kabur-kabur ya. Hati dengan mahkota duri itu yang paling umum sudah. Kenapa? Penderitaan itu, salib. Jadi Yesus itu bukan hanya manusia yang tanpa perasaan begitu ya. Tetapi dia juga menderita, dia juga sedih.
Penampakan ini lahir dari kesedihan Yesus terhadap sikap manusia kepada Allah. Nah, dengan ini, devosi ini mau mengembalikan lagi penghormatan kepada hati kudus Yesus, supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan sendiri. Hati Yesus memperlihatkan Allah yang dekat. Nah, ini dia. Natal juga sama. Natal itu mau mengatakan Allah yang hadir dalam wujud manusia. Hati kudus Yesus memperlihatkan Allah yang dekat, Allah yang mencari, mendekati, menyentuh, mendengarkan dan mengampuni. Paus Fransiskus sangat kuat dalam hal ini. Allah yang datang, Allah yang berbelas kasih, gitu. Seringkali kita menjadi hakim, gitu ya. Ini dosa, ini tidak. Ini dosa, ini tidak. Cepat sekali. Saya kebetulan mendampingi teman-teman anak-anak muda dalam bidang liturgi yang sangat memperhatikan liturgi, begitu ya. Lalu sebagian dari mereka itu cepat sekali menghakimi. Wah, ini salah, itu salah. Seolah-olah kalau romonya salah, tanda salib itu masuk neraka, gitu ya. Ekstrim maksud saya. Ekstrim. Ini salah, ini salah, ini salah. Begitu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus mencari, datang ke rumah Matius pemungut cukai yang dijauhi orang banyak itu. Ya kan? Berhadapan dengan perempuan yang berzina. Kalau masih ingat ceritanya dalam Injil Yohanes kan, orang Farisi tidak menyangka bahwa Yesus akan berkata begitu. Barang siapa ya toh yang merasa tidak berdosa, hendaklah dia melemparkan batu pertama. Mungkin dalam pikiran mereka karena Yesus ini seorang guru, mungkin akan dikatakan dia berdosa, layak dihukum. Wah, rajam dia sampai mati gitu ya. Tetapi tidak, Yesus mengatakan begitu. Karena apa? Apakah Yesus mendukung orang yang berdosa? Itu tidak. Yesus melihat orang ini punya intensi tidak baik. Dia hanya mencari kesalahan. Nah, disitulah kemudian wajah Allah tampil, wajah belas kasih. Belas kasih bukan berarti mengumbar kasih, tidak. Tetapi kasih yang berdasarkan pada keadilan. Yesus tidak mempermalukan orang berdosa, ia membuka jalan dan menawarkan jalan pulang, jalan kembali. Nah, gitu. Maka nanti di dalam devosi kita, dalam hati kudus Yesus, kita harus melihat Allah itu begitu mencintai kita, gitu ya. Allah itu begitu dekat dengan kita. Situasi kita lalu bagaimana? Kalau kita berdosa, itu jalan pulang. Kalau kita menderita, itulah tanda penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri juga menderita. Di dalam luka hidup kita, ia hadir bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai penyelamat. Paus Fransiskus ketika dalam suatu wawancara tentang orang yang LGBT, tahu ya LGBT ya, orang yang homo dan lesbian itu, kebanyakan mereka itu dipersekusi, didiskriminasi. Maka ketika ditanya Paus Fransiskus apakah itu dosa apa tidak, maka Paus Fransiskus menjawab, siapakah aku untuk menghakimi? Bukan mau mengatakan itu benar, tidak. Tetapi sikap kita seringkali diskriminasi, dipersekusi gitu loh. Dia ini seperti makhluk lain gitu ya. Gitu, padahal juga sama seperti kita. Nah itu dia. Kita bukan tampil sebagai penghukum, tetapi sebagai penyelamat. Disitulah kemudian hati Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, kita masuk ke tema kita. Hati kudus Yesus yang pertama adalah sumber kekuatan. Hati yang setia itu membuat kita bertahan dan mengampuni. Lahir dari mana? Dari hati. Ya kan? Kalau melihat para kudus kita yang sungguh meneladan Yesus, mereka pasti mempunyai hati yang seperti ini. Hati yang bertahan, hati yang setia dan mengampuni. Semua orang kudus mempunyai satu kesamaan yang sama, yaitu
Selain itu, menderita. Nah, ada orang kudus yang tidak menderita. Hampir semua menderita banyak. Maria Margareta Alacoque menderita. Semua yang mendapatkan penampakan itu jangan dikira senang-senang, ya kan? Kita kalau membayangkan mereka semua apakah hidupnya damai, tenang karena bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bunda Maria, apakah senang? Enggak, penderitaannya bertubi-tubi. Tetapi karena mereka sungguh menghayati iman akan Yesus itu, disitulah mereka bertahan, setia dan mengampuni. Nah, ketika memandang hati kudus Yesus, kita melihat Yesus punya satu ciri khas, yaitu mengampuni. Ini sangat penting bagi kita. Saya kira juga menjadi problem kita bersama ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ya kan? Manusia zaman sekarang tidak siap untuk terluka begitu loh. Ya kan? Tidak siap untuk terluka, tetapi nekat untuk melukai orang gitu. Ya kan? Berani berkomentar di medsos. Tetapi kalau netizen serang dia, bisa nggak tidur semalaman itu. Langsung di-delete akunnya itu. Karena sudah takut menghadapi komentar-komentar negatif. Tidak siap. Nah, disitulah kemudian kita bisa meneladani Yesus yang mau mengampuni kesalahan orang. Gitu. Kekuatan ini sangat nyata di dalam pergulatan hidup kita yang melelahkan. Siapa di sini yang bersemangat menjalani penderitaan hidupnya gitu ya? Apalagi dengan pasangan yang kerap kali menjengkelkan misalnya. Suami atau istri yang cerewet misalnya. Ya kan? Kalau saya masih bisa pindah. Kalau rekan saya tidak menyenangkan. Tetapi yang suami istri mau pindah kemana? Ya rumahnya ya di situ ya kan? Tidak bisa pindah. Pasti akan balik lagi ujungnya kan gitu. Nah disitulah kemudian hati kudus Yesus menjadi sumber kekuatan kita. Hati yang terluka. Yesus juga terluka. Maka kekuatan inilah yang akan dibangun bersama dengan Yesus. Yang kedua, hati kudus Yesus juga adalah sumber harapan. Nah gitu. Maka kalau melihat di lambang itu ada duri, itulah kemudian rasa sakit yang melukai Yesus. Baik fisik maupun mental. Betapa terlukanya kita kalau kita difitnah orang terdekat kita. Baru difitnah. Belum dicambuk sama teman kita misalnya gitu ya. Ditonjok misalnya gitu. Yesus mengalami semua itu. Mulai dari orang yang paling dibenci sampai orang yang paling dicintainya. Tapi apakah Yesus menyerah? Tidak. Walaupun Yesus juga hampir menyerah kan begitu ya. Hampir. Bapa biarkanlah cawan ini berlalu gitu kan. Hampir menyerah. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah kemudian dari luka Yesus disalib itu mengalirlah darah dan air. Kalau di kerahiman ilahi itu kemudian dari lambung Yesus sinar putih dan merah. Dari luka itu keluarlah darah dan air dari lambung Yesus yang ditikam. Tanda rahmat sakramen dan hidup baru. Sakramen masih ingat apa itu? Artinya apa? Tanda dan sarana keselamatan. Tanda bisa dilihat, bisa dirasa. Semua sakramen bisa dilihat tandanya. Kita cek, baptis tandanya apa? Air. Ekaristi tandanya apa? Roti dan anggur. Krisma tandanya apa? Minyak. Agak sulit sekarang ya. Tahbisan tandanya apa? Pasti pernah ikut tahbisan ya. Satu lagi yang agak sulit. Sakramen tobat tandanya apa? Hah?
absolusi. Itu tandanya yang kelihatan. Nah, kembali, sakramen imamat apa tandanya? Sakramen tabisan. Penumpangan tangan. Nah, pokoknya lihat, begitu penumpangan tangan, sudah itu saat yang paling agung itu. Tandanya itu, orang diurapi. Perkawinan, ayo tandanya apa? Ini menikah semua toh, sebagian besar ya. Ayo diingat, tanda sakramen perkawinan itu apa? Oh cincin. Kalau nggak punya cincin nggak bisa nikah dong. Ayo. Janji perkawinan, betul. Itu diingat tandanya, bukan cincin. Cincin itu tulisannya ritus pelengkap. Bukan juga Romo yang berkati, no. Ah gitu, sakramen ya, tanda ya. Sarana, artinya apa? Alat, cara, sarana. Maka ketika Yesus terluka lambungnya, keluar darah dan air, sakramen-sakramen itu mengalir. Keselamatan itu dapat dilihat dan menjadi sarana. Cara kita untuk mencapai keselamatan. Maka kita yang memandang Yesus yang tersalib, kita yang menghayati devosi sakramen Maha Kudus itu punya iman, pesan iman yang jelas. Kisah hidup kita belum selesai. Apapun itu, mau sukacita, mau duka cita. Senang, jangan memandang hidup kita sudah selesai. Belum. Ketika kita terpuruk jatuh, hidup kita juga belum selesai. Nah, sakramen itulah yang kemudian menjadi jalan kita untuk menuju keselamatan. Kita selesai kalau kita mati, ya kan? Selesai di dunia, itu. Kita lanjut kemudian woi, kok pede di surga? Di api pencucian. Surganya itu setelah itu ya. Nah, maka hati kudus Yesus ini sangat dekat dengan kita. Nah ini tadi harapan darah air yang mengalir itu, air mengingatkan kita pada pembaptisan. Hidup baru, pemurnian. Darah mengingatkan kita pada Ekaristi. Kristus yang mengorbankan dirinya. Kristus yang memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Nah, setiap sakramen itu adalah tanda bahwa Kristus tetap bekerja menyembuhkan umatnya. Jadi jangan lupa nanti ketika devosi hati kudus Yesus, ingat, disitulah kemudian kita lihat Yesus itu menyembuhkan luka-luka kita. Secara khusus dalam sakramen Ekaristi dan sakramen tobat, sakramen penyembuhan, dan sakramen pengurapan orang sakit tentunya. Jangan lupa itu. Maka maksimalkan cara-cara itu, sarana itu. Yesus sudah menyediakannya dengan berdarah-darah di salib. Sedangkan kita, ya kan, sudah ada loh jalannya, sudah ada caranya. Tinggal dipakai. Hati kudus Yesus juga sumber kasih. Maka kasihnya itu nyata. Dengan hatinya kita bisa merasakan dia tuh menjadi manusia, menangis, menyembuhkan dan mati. Sehingga kita tidak lagi melihat Yesus itu sebagai Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Mesti bisa dirasakan di dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang merasakan cinta Kristus akan lebih mampu mencintai sesamanya, gitu. Kalau kita belum mampu mencintai sesama kita dengan baik, kita juga akan sulit mencintai Allah. Kata Rasul Petrus, bagaimana mungkin mencintai yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja kita kesulitan. Jadi cinta akan Kristus itu juga membantu kita untuk mencintai sesama. Apakah ini bisa dirasakan? Bisa. Kalau kita mau masuk ke dalam hati kita. Tantangannya tadi, dunia kita sangat cepat, sangat modern,
pikiran dan hati kita lebih banyak diisi oleh konten-konten media sosial. Nah, sekarang waktunya kita mengosongkan diri dan masuk ke dalam diri kita. Dan biarkan Tuhan sendiri yang mengisinya. Nah, ini efek ya dari kalau kita mengasihi Allah, mencintai Kristus, harus keluar. Yaitu ada dampak sosialnya. Membantu sesama, dan saya kira ini semua kita menjalankannya. Kemudian di dalam pelayanan juga perlu, karena kalau saya melihat banyak juga orang yang dalam pelayanan itu krisis iman, ya kan? Justru di dalam kelompok-kelompok pelayanan terjadi perpecahan. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya, dengan hati seperti apa aku melayani gitu ya? Iri hati satu sama lain. Ini tidak hanya terjadi di kalangan umat, di kalangan imam juga sama. Biarawan biarawati juga terjadi. Jadi ini refleksi kita bersama. Kalau kita menghayati hati kudus Yesus, apakah kita mengalami kepahitan di dalam pelayanan itu? Lalu kita bisa bertanya, dengan hati seperti apa saya melayani? Apakah dengan hati seperti Yesus yang ini? Mencari, mendekati, menyentuh, mendengarkan, dan mengampuni. Nah, apakah kita melayani dengan hati Yesus yang seperti ini? Hati Yesus yang tidak mempermalukan orang berdosa. Atau justru malah kita bergerak dengan hati kita sendiri. Kalau hati manusiawi, disakiti, nalurinya bales, ya kan? Nalurinya. Tetapi kalau dengan hati Yesus akan beda ceritanya. Nah, hati kudus Yesus di dalam Ekaristi ini menjadi penting bagi kita. Mengapa Jumat pertama misa hati kudus Yesus dibarengi dengan adorasi? Kenapa? Kita dihadapkan pada Yesus yang berbelas kasih itu loh. Dilihatkan kembali bahwa Yesus itu sungguh hadir bersama kita. Di dalam Ekaristi Kristus memberi tubuh dan darahnya. Jadi memang devosi ini tidak terlepas dari Ekaristi gitu. Nah, ini praktek yang biasa kita lakukan. Jumat pertama itu mau mengajak kita menerima komuni dengan hati yang bertobat dan percaya. Bagaimana cara kita memeriksa batin tadi? Memeriksa hati kita dengan pertanyaan yang tadi. Dengan hati apa aku melayani? Disitulah kemudian kita perlu memeriksa hati dan selalu bertobat. Nah, adorasi kemudian mengajar kita untuk diam di hadapan Yesus. Seperti teladan dari saudaranya Lazarus. Maria, diam, mendengarkan. Loh, ya toh. Marta sibuk melayani. Apakah salah? Tidak juga. Tetapi Yesus memuji Maria. Karena apa? Diam di hadapan Yesus. Maka adorasi itu intinya adalah diam di hadapan Yesus, Sakramen Maha Kudus. Jangan ragu untuk beradorasi. Adorasi bukan berarti harus bernyanyi, harus baca, harus berkata-kata. Tidak. Hening di hadapan Tuhan. Nah, gitu. Kalau mampir di sini ya, aku tak mampir dulu ke gereja. Ya duduk 5 menit, 10 menit, 1 menit pergi. Itu sudah cukup bermanfaat untuk hidup rohani kita. Nah, buahnya apa? Hati yang lembut, sabar, dan siap mengampuni seperti hati Yesus. Kelihatan gak ini ya? Ini 12 janji Yesus yang disampaikan kepada Santa Maria Margaret Alacoque. Bagi mereka yang tekun menghayati hati kudus Yesus ini. Apa kata Yesus? Aku akan memberikan semua rahmat yang diperlukan sepanjang hidup mereka. Jelas. Gitu. Karena apa? Dasarnya tadi, hidup kita ini penuh susah. Yesus juga susah. Nah, datanglah kepada hati Yesus itu yang bisa memberi kelegaan.
Aku akan memberikan damai sejahtera dalam keluarga mereka. Aku akan menghibur mereka dalam kesukaran-kesukaran mereka. Nah, kalau sedih, susah, pertama-tama jangan buat status dulu. Ya kan? Ya memang sih hati kudus Yesus tidak secepat HP ya. Tapi sudah berada di dalam diri kita loh. Tinggal diakses saja. Nah, kita suka akses yang kelihatan dulu. Buat status dulu, baru berdoa. Terbalik, doa dulu baru buat status. Supaya apa? Supaya statusnya jangan terlalu baper nyenggol orang gitu loh. Kalau marah gitu kan, tenang dulu, kalem ya toh, adorasi dulu ya kan. Baru buat status, Tuhan itu baik. Itu yang tadinya maki-maki, kurang ajar dia ini, jangan percaya dia lagi. Berubah. Nah gitu, memberikan damai, menghibur kemudian. Aku akan menjadi tempat perlindungan, terutama saat kematian mereka. Aku akan mencurahkan rahmat berlimpah atas semua usaha mereka. Para pendosa akan menemukan dalam hati kudusku sumber lautan belas kasih yang tak terbatas. Kita semua orang berdosa. Itulah samudera kasih Allah kan. Kalau kita bicara tentang hati Yesus yang luas dan dalam. Hati manusia tidak ada yang bisa menerka. Apalagi hati Allah, hati Yesus. Jiwa-jiwa yang suam-suam kuku akan dikuatkan. Tahu ya suam-suam kuku ya? Hari ini doa 5 jam, besok bosan jadi 30 menit gitu. Besok 1 jam, besok 10 jam gitu ya. Tidak stabil. Jiwa-jiwa yang kuat akan mencapai kesempurnaan yang tinggi. Mau mengatakan apa? Bukan hanya soal yang lemah, tetapi yang sudah mulai berjalan kuat semakin dikuatkan gitu. Ada yang di sini merasa imannya sudah kuat? Saya juga tidak berani bilang ya kalau iman saya kuat ya. Ini juga terjadi pada kita. Aku akan memberkati rumah-rumah di mana lukisan hati kudusku ditempatkan dan dihormati. Aku akan memberikan kepada imam kurnia menggerakkan hati yang paling keras sekalipun. Nomor 10 ini untuk para imam. Supaya mempertobatkan orang. Tetapi dirinya dulu yang paling pertama bertobat ya. Baru menyuruh orang lain bertobat. Siapa saja yang menganjurkan devosi ini namanya akan tertulis di hatiku dan tidak akan pernah dihapuskan. Barang siapa yang menyebarkan devosi ini. Tetapi dengan syarat, ini tidak tertulis di janji ini ya. Karena apa? Karena umat itu seringkali hanya menangkap siapa yang menganjurkan, lalu menganjurkan sebanyak-banyaknya. Tapi dia berdoa enggak? Enggak gitu. Ini maksudnya ya kita menghayati dulu baru mengajak orang. Kan biasa begitu, maka di kapel-kapel, di gereja itu banyak sekali devosi yang 9 kali dititipkan, 9 lembar, 20 orang yang bertumpuk itu. Hanya menjalankan saja. Tapi apakah menghayati dengan sungguh? Harapannya ketika kita mengajak orang untuk berdevosi ini, kita juga dalam proses untuk berjalan. Proses untuk menghayati hati kudus itu. Nah, dan terakhir, aku berjanji demi hatiku yang penuh belas kasihan bahwa kuasa kasihku akan menganugerahkan kepada mereka yang menerima komuni pada Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut rahmat pertobatan. Mereka tidak akan meninggal dalam keadaan melukai hatiku pun tanpa menerima sakramen-sakramen terakhir. Hatiku akan menjadi tempat perlindungan yang aman pada saat kematian mereka. Nah, ini dia. 9 bulan berturut-turut di Jumat pertama. Tentu sekali lagi Bapak Ibu, Romo kalau saya tidak bisa apakah janji itu tidak terlaksana? Wah sulit menjawab ya, ini janji Tuhan ya, saya bukan Tuhan masalahnya. Berusaha lagi. Karena ini adalah sebuah komitmen yang lebih dipentingkan. Komitmen, saya kira Tuhan Allah juga tahulah, memahami kondisi kita. Kecuali dengan sengaja ya. Itu kalau sudah berkomitmen selama 9 bulan berturut-turut ingin mendapat janji ini, silahkan. Kalau tidak bisa, jangan lalu menjadi patah
Semangat. Wah, aku gagal mendapatkan janji yang terakhir ini, sudahlah. Aku tidak bikin lagi. Bukan seperti itu. Tetapi yang dikehendaki oleh Yesus adalah kesetiaan kita. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki hatinya yang maha kudus itu. Maka jangan pernah takut untuk datang kepadanya di setiap kelelahan kita. Nah, ini pertanyaan refleksi untuk kita. Dalam hal apa saya paling membutuhkan kekuatan dari hati Yesus? Nah, ini bisa ditanyakan di dalam diri kita. Luka apa yang perlu saya bawa kepada Kristus? Luka apa? Bawalah kepada Kristus. Luka disakiti, luka difitnah, luka ditipu, gitu ya. Luka dalam keluarga, bisa kita bawa kepada Yesus. Karena Yesus juga terluka. Siapa orang yang paling sulit saya kasihi saat ini? Bawa kepada hati kudus Yesus. Karena Yesus menjanjikan juga pertobatan bagi mereka. Apa langkah konkret agar keluarga, paroki, atau di lingkungan saya merasakan kasih Kristus itu? Kita membawa kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Rahmat Allah, rahmat Yesus tidak pernah menjadi milik kita sendiri. Tetapi punya dampak sosial tadi. Bagaimana kita bisa menularkannya kepada sesama. Nah, pertanyaan ini bisa kita renungkan untuk mendalami devosi kita kepada hati kudus Yesus. Kita hening sejenak untuk merenungkan beberapa pertanyaan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekian refleksi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita dan hati kita menjadi seperti hati Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo atas semuanya ya. Oh, ada pertanyaan? Oh ya, masih punya waktu? Oh ya, silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan, Romo siap untuk boleh menjawab. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Jelas semua? Siap untuk menghayati ya, menjadikan hati kita seperti hati Yesus. Ya. Nggak ada, kalau nggak ada. Ya, oke. Persembahan. Tidak ada pertanyaan? Semuanya jelas ya? Rugi loh, nanti Romo sudah pulang ke Malang baru terpikir ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Silakan. Romo, tadi kan misa Jumat pertama itu kan harus 9 kali berturut-turut. Andai kata di tengah-tengah itu kita ya mungkin ada acara keluarga atau apa yang kita nggak bisa pergi itu datang. Nah, satu pertanyaan, boleh Zoom atau diulangi lagi dari nol? Terima kasih. Ini tadi ya, diulangi dari nol, Penda. Dikatakan janji Yesus ini 9 bulan berturut-turut, ya kan. Kalau ke-7 kita tidak bisa hadir, ya berarti 9 lagi kan gitu. Memang angka 9 ini menarik ya, novena itu 9. 9 itu mau mengatakan komitmen kita. Begitu. Sehingga yang lebih ditekankan adalah komitmen. Apakah 7 berikutnya menjadi gagal? Tidak, saya kira Tuhan Allah akan memperhitungkan dalam pahala kita. Tetapi kita bisa berkomitmen lagi untuk membangun, oh saya mau ya 9 lagi bulan. Kan Yesus tidak bilang harus Januari, Februari ya. Sehingga nunggu setahun lagi kan gitu ya. Jadi selama sepanjang tahun itu ya kita bisa berusaha lagi seperti itu. Sama seperti kayak puasa itu ya. 40 hari tidak hanya harus masa prapaskah. Sekarang pun kalau mau puasa itu bisa Bapak Ibu, sangat dianjurkan.
Nah gitu. Jadi tidak perlu menunggu waktunya. Ya, untuk melaksanakan 9 Jumat pertama ini. Kalau diniatkan, baik. Kalau tidak bisa, apakah bisa Zoom? Saya kira misa dengan hadir itu tidak bisa digantikan dengan Zoom. Zoom itu bisa berdoa bersama, masih oke lah. Tetapi kalau hadir dalam perayaan Ekaristi, saya kira tetap kehadiran itu penting. Begitu. Tapi jangan takut, bisa kita bangun kembali niat itu. Ya. Silakan Ibu. Permohonan. Nah, dalam permohonannya itu apa sekali devosi satu permohonan atau boleh beberapa permohonan? Oh, tergantung. Misalnya kalau di sini kan devosi hati kudus Yesus itu kan lebih ke pertobatan orang ya, sama kekuatan kita. Apakah permohonannya itu bisa banyak? Ya mungkin ambil yang umum saja. Tidak perlu misalnya mau jual rumah devosi ini kan gitu ya. Pertobatan anggota keluarga atau teman kita yang sedang jajan di luar misalnya gitu ya. Bisa kita dedikasikan doa itu begitu kepada mereka. Tidak perlu menyebut satu persatu. Keinginanku 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berusaha supaya hati kita seperti hati Yesus itu. Nah, yang mau setia, mengasihi dan mengampuni. Dan membawa orang bertobat, orang berdosa kembali ke Tuhan. Nah gitu, permohonannya bisa satu atau yang secara umum begitu. Ya kan? Karena doa ini tidak tertuju pada satu hal, misalnya kayak devosi 3 Salam Maria. Nah itu kan satu permohonan, kita tekuni, kita niatkan, tapi hati kudus Yesus ini lebih kepada menggerakkan hati orang supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah begitu Ibu ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing juga boleh sih, memperkaya kita juga, tidak harus bertanya, silahkan. Masih ada waktu, kalau tidak ada jangan dipaksakan ya. Atau di chat GPT di HP-nya, pertanyaan untuk Romo. Silakan, kalau tidak ada. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo untuk semuanya. Semoga semuanya jelas dan kita dibawa kepada semakin mengenal Allah kita. Dan kita boleh memiliki hati seperti hati Tuhan yang mau mengasihi, yang mau mengampuni dan terus menerus melakukan pertobatan. Mari kita mohon kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu pada pagi hari ini yang kami dengar sungguh boleh menguatkan setiap hati kami. Kami sungguh mau belajar untuk mencintai Engkau. Kami mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Dan pada siang hari ini Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberikan hati, kemurahan hati kepada setiap kami. Engkau berkati tangan-tangan kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan sebagian daripada milik harta kami ini untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita boleh bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar harta milik kita, tetapi seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya
anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes, penuh iman katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin ada pengumuman, silakan. Kita sabar dulu ya. Shalom Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Pengumuman pertama yaitu Selasa tanggal 16 Juni, tanggalannya tanggal merah. Maka pindoman Selasa 16 Juni kita libur dulu, masing-masing di rumah ya. Nanti kita bertemu lagi 16+7 tanggal 23 Juni. Next. Selasa tanggal 23 Juni kembali kita bersekutu bersama di Aula Maria di tempat yang sama, Aula Maria HKY lantai 1 pukul 10 dengan tema Melangkah dalam Pengharapan Baru dan akan dilayani oleh Romo Adrianus 1 Manggo. Adrianus 1 Manggo. Siapakah beliau? Nanti boleh dicari di YouTube-nya. Di YouTube-nya diintip-intip dulu, dikepoin dulu. Nah, diajak teman-temannya yang banyak untuk hadir hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026. Selanjutnya Shirley, sedikit tambahan, Romo Manggo ini adalah Fikjen dari Gereja Katedral Tanjung Karang di Lampung. Kemarin 2 hari yang lalu kita sama-sama waktu menggalang dana untuk Gereja Katedral Tanjung Karang. Jadi beliau adalah seorang Fikjen, wakil uskup. Uskupnya adalah Uskup Afin. Ya. terima kasih informasinya Cik Ervin. Kayaknya untuk KADV hari Kamis yang akan datang itu adalah penutupan dari rangkaian mujizat-mujizat di dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes akan dibawakan oleh Pak Frans Kamarudin. Beliau adalah seorang usahawan yang mau melayani Tuhan dan adalah tim terbaik dari Pater Robi Wowor karena beliau banyak menyusun pelajaran-pelajaran dari KPKS ataupun juga dari pengajaran kitab suci di paroki-paroki di Jakarta. Gitu. Silakan Anda hadir ya untuk di Verbum ini melalui Zoom. Untuk di Verbum hari Kamis ini nanti tanggal 11 Juni. Jadi ini kan Selasa, 2 hari ke depan ya. Hari Selasa, hari Kamis tanggal 11 Juni. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ervina akan dilayani oleh Bapak Frans Kamarudin. Mujizat yang sama dalam keempat Injil. Jadi memang benar tadi keempat Injil itu sudah kita pelajari satu-satu dan nanti ini akan dirangkum ya. Yang terakhir ya Jaya, mujizat yang sama dalam keempat Injil. Silakan untuk boleh bergabung melalui Zoom yang dapat dilihat nanti di flyer atau juga ke sekretariat. Kemudian pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu, sungguh kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan kirimkan hamba-hambanya dan tanggal 7 Juli kembali komunitas Bunda Kudus menyelenggarakan seminar. Seminar yang akan diselenggarakan di Aula Maria nanti di lantai 2 ya Bapak Ibu. Di lantai 2 harinya tetap hari Selasa tanggal 7 Juli pada pukul 10 dengan tema menjadi pilar doa bagi keluarga, menjadi pilar doa bagi keluarga. Nah, siapakah yang akan membawakan seminar ini? Sungguh kita diberkati, yaitu seminar akan dibawakan oleh Romo Yosef Ferry Susanto.
Jadi Romo Yosef ini adalah pengajar atau yang di YouTube sangat terkenal dengan Bible Learning-nya, Bible Learning with Father Joseph. Boleh dilihat juga di YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menghadiri seminar ini boleh segera mendaftarkan diri dengan cara scan QR code-nya. Nanti tinggal masukkan handphone aja. Jadi sekarang sudah dipermudah, Bapak Ibu tidak usah akses email, enggak apa-apa. Jadi emailnya itu kondisional. Jadi kalau enggak ada email, enggak apa-apa, tinggal masukkan nomor handphone, ditransfer sejumlah dengan kode unik yang diterima, diupload bukti transfernya. Nanti di WA Bapak Ibu yang tercantum itu langsung dapat link untuk QR tiketnya. Kenapa Bapak Ibu harus daftar segera? Karena ini kan masih 1 bulan ke depan ya. Kuotanya, tahu kan kuotanya kalau di lantai 2 di HKY ini cuman sedikit, nggak kayak di BJ Junction, nggak kayak di tempat-tempat yang lain ya. Kita cuman di lantai 2, jadi kuotanya hanya 400 saja. Jadi jangan ditunda, jangan pikir-pikir, langsung hari ini kalau perlu di scan langsung daftar Bapak Ibu supaya dapat kursinya. Semuanya reguler dengan harga berapa? 50.000 saja. Segera daftar ya Bapak Ibu dan diajak semua saudara-saudara seiman yang ingin belajar lebih lagi. Bagaimana sih kita menjadi pilar doa bagi keluarga. Next, ada lagi? Baiklah, sekian pengumum. Ada titipan Bapak Ibu. Masih ingat dengan Romo Yus ya? Romo Yus dari Puspas, masih ingat? Nah, Romo Yus akan hadir Bapak Ibu dalam waktu dekat ini, yaitu hari Sabtu besok tanggal 13 Juni. Siapa yang mau hadir kalau Romo Yus datang lagi ke Surabaya? Angkat tangan yang mau hadir segera. Oma, sini Oma, ayo maju. Nanti bisa dibantu dengan Oma Sinta yang mau membeli tiketnya. Ada teman-teman dari Algon. Jadi ini yang menyelenggarakan adalah si keluarga dari paroki Algon. Mari Bapak Ibu kita semua boleh hadir bersama-sama dengan tema ketika semua dipaksa berubah. Zaman ini kan mengalami perubahan dan kita mau belajar lebih lagi ketika semua dipaksa berubah, apa yang harus kita lakukan. Juga dalam acara tersebut tanggal 13 Juni akan dihadiri oleh siapa? Oleh Cece kita terkasih, yaitu C. Ervina yang akan support dalam acara tersebut. Benar ya C? Iya, sebab Algon adalah paroki saya dan tanggal itu adalah ulang tahun ke-40 dari Algon, jadi wajib hadir. Dan nanti ada Rocky Pasadena dari OKS, beliau sangat tidak main drum kali ini, tapi dia akan jadi MC dan bisa sungguh membuat Anda mendapatkan firman Tuhan dengan cara tertawa terbahak-bahak. Jadi jangan lewatkan, Rocky sungguh luar biasa. Iya, masih ingat kan dengan MC Rocky ya Bapak Ibu, gajah semut itu loh ya. Jadi jangan lupa untuk hadir ya, segera bisa dapatkan tiketnya di teman-teman Algon yang udah ada di depan pintu aula ini. Demikian pengumuman, terima kasih. Saya kembalikan ke C. Mega. Baik, terima kasih Ibu Shirley. Saya rasa pengumumannya jelas ya. Terus ajak teman-teman untuk boleh bersama-sama belajar, semakin mengenal, semakin mencintai Tuhan. Mari saat ini kita boleh tutup pindoman kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri. Nanti kita terima berkat dari Romo. Romo juga pemimpin doa. Baik, mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah menyertai sepanjang pindoman mulai dari pagi hingga siang hari ini. Kami boleh menimba segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh semakin mengenal hati-Mu yang maha kudus. Hati yang mencintai kami. Hati yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Biarlah aliran rahmat ini juga boleh mengalir di dalam setiap hati kami. Hati kami boleh semakin diubahkan. Kami boleh semakin mencintai Engkau. Dan kami juga mau melakukan selalu pertobatan dari hari ke hari. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih pula Tuhan kalau Engkau sudah Engkau hadir bersama-sama dengan kami
membawa Romo kami untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga boleh memberkati Romo kami ini dengan rahmat yang berlimpah-limpah, sehingga dia sungguh-sungguh boleh Engkau pakai untuk semakin membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayanan dari Pindoman ini. Engkau juga berkati komunitas Bunda Kudus dengan seluruh jajarannya, dengan seluruh anggota-anggotanya. Biarlah mereka boleh terus semakin mencintai Engkau. Dan Pindoman ini boleh terus berlangsung sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan kita boleh terima berkat Tuhan melalui Romo. Silakan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga yang kita sayangi, kerabat kita, dan segala usaha kita untuk menjadikan hati kita seperti hati Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, 2 minggu lagi, bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi kita ketemu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang.